wabarakatuh. Semoga seluruh mahasiswa saya dan seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang umumnya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Saya menunggu-nunggu adanya chat atau WA yang menghubungi saya perihal menanyakan kelanjutan materi perkuliahan, tetapi sunyi senyap aja ya. Dan saya juga minta maaf baru bisa melanjutkan penjelasan materi sekarang karena beberapa hari kemarin banyak pekerjaan yang berkaitan dengan akademik jurusan yang harus saya selesaikan. Oke, lanjut ya di materi kajian teoritis dan praktik empiris. Ini bab kedua. Kemarin kita udah bahas bab yang pertama, pendahuluan dan lain-lain sampai dengan metode. Ini sekarang bab kedua, kajian teoritis dan praktik empiris. Bab kedua terdiri dari 4 subbab. A, yaitu kajian teoritis. B, kajian terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. C, kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. D, kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau perda. Juga ada perspektif aspek keuangan terhadap dampak penyelenggaraan perundangan yang baru. Langsung ke contoh. Di bagian contoh ini saya mau menunjukkan aja 2 rancangan peraturan perundang-undangan yang sedari awal konsisten saya jadikan sebagai contoh dalam pembahasan penyusunan naskah akademik ini. Ini adalah naskah akademik rancangan undang-undang tentang badan usaha. Gimana kalau kita bahas yang undang-undang 12 dulu ya. Oke. Sebenarnya saya udah bikin outline. Kita lihat ke outline-nya aja kalau gitu ya. Nah, ini outline dari bab 2. Naskah akademik rancangan undang-undang perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2011. Di kajian teorinya mereka mengeluarkan setidaknya 3 teori. Nah, teori-teori yang mereka gunakan, yang mereka masukkan dalam naskah akademik ini adalah teori-teori yang berkaitan tentu saja dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu berkaitan dengan substansi naskah akademiknya. Jadi mereka pakai teori ketatanegaraan, kemudian teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. 3 teori ini kita nggak usah jelaskan lagi kenapa ya teori ketatanegaraan itu berhubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Saat ini kita akan membahas tentang cara pembuatan naskah akademik. Jadi substansi teori pembentukan peraturan perundang-undangannya tidak kita bahas dulu. Nah, sementara di RUU Badan Usaha, kajian teoritis mereka tuh kurang lebih ini. Yang pertama adalah perseroan terbatas adalah badan hukum, jadi dia menjelaskan definisi dan lain-lain dan kenapa perseroan terbatas termasuk badan hukum. Kemudian PT adalah badan usaha, seterusnya sampai ini lebih dari 9. Saya bikin titik-titik kayak gini karena memang poinnya lebih daripada ini. Nah, kajian teoritis yang dia masukkan dalam naskah akademik RUU Badan Usaha ini, kajian teoritis yang dia masukkan itu semua berhubungan dengan hal-hal yang nanti akan diatur dalam rumusan undang-undang yang rancangan undang-undang yang baru. Jadi dia memasukkan semua perihal-perihal yang penting yang berhubungan dengan poin-poin yang akan dimasukkan dalam RUU-nya. Jadi ini kajian teoritisnya itu semua dimasukkan. Kalau naskah akademik kalian itu tentang lingkungan, ya masukkan kajian-kajian teoritis tentang lingkungan. Misalnya tentang hutan lindung, definisi hutan lindung itu definisinya seperti apa,
fungsinya, dampaknya, dan lain-lain bisa kalian masukkan ke dalam kajian teoritis. Pokoknya yang berhubungan dengan substansi naskah akademik kalian ya. Sebenarnya penjelasan bab 2 ini cukup simpel, nggak usah dibikin ribet, dan teori ini bisa kalian cari by googling, di buku, kemudian ebook. Sekarang banyak jurnal-jurnal yang lagi mengopen akses jurnal-jurnalnya ya, yang bisa kalian download free, yang biasanya sebelumnya tuh berbayar atau tertutup. Sekarang udah banyak yang membuka dalam rangka mungkin ini karena kita sekarang sedang menghadapi wabah, jadi akses ke jurnal-jurnal dan buku-buku itu sedang dibuka. Jadi kalian bisa cari aja ya. Kemudian selanjutnya sebagaimana dalam rumusan dalam kerangka bab 2 ini, bagian B-nya adalah kajian terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Kalau di RUU naskah akademik, kajian terhadap penyusunan normanya, ini kita perlu buka dulu naskah akademiknya. Oke, dia menggunakan kita langsung ke bawah sebentar. Saya nggak catat karena teorinya itu sebenarnya ya teori tentang perundang-undangan. Oke, kajian terhadap penyusunan norma. Dia pakai asas-asas yang sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 2011 ya. Nah, asasnya yaitu asas pembentukan dan asas materi muatan. Ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 2011. Tapi kalau kalian cermati latar belakangnya, tim penyusun naskah akademik bilang kalau asas-asas ini sudah bagus, tapi daya kontrolnya dan daya paksanya asas ini untuk semuanya harus diterapkan itu nggak ada daya kontrolnya, nggak ada pengukurnya yang jelas, sehingga asas-asas ini itu kebanyakan hanya ya sebagai layaknya himbauan aja gitu. Kalaupun ada undang-undang yang kemudian disahkan tetapi tidak mencapai dan memenuhi asas-asas yang tertera dalam Undang-Undang 12 2011 ini, undang-undang itu tetap berlaku gitu. Undang-undang itu tetap sah dan tidak ada sanksi, tidak ada filter, tidak ada kriteria yang membuat kalau asas-asas ini semuanya tidak terpenuhi maka undang-undang itu jadi batal atau dapat dibatalkan, tuh nggak ada ya. Jadi itu asas-asasnya ini masih tetap digunakan dan ini dimasukkan dalam kajian terhadap asas penyusunan norma. Kemudian di bawahnya tadi ada asas materi muatan, kemudian juga ada asas-asasnya. Oke, segitu doang. Asas-asasnya adalah asas materi dan asas pembentukan. Sementara kalau dalam naskah akademik RUU Badan Usaha, nah kajian terhadap asas dan prinsipnya dia masukin asas pemerataan berusaha, kemudian asas hukum perjanjian, kepastian hukum, ketertiban, dan lain-lain. Masuk ke bagian C lagi, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah ini seharusnya bagian subbab C ini adalah bagian yang gampang, karena kalian sudah mulai mengeksplor, bisa pakai teori Rossi, bisa pakai teori RIA, atau cost assessment, kalian bisa pakai teori-teori itu untuk mengkaji praktik penyelenggaraan atau kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk subbab C ini gampang ya, kalian bisa baca sendiri contohnya supaya video ini tidak terlalu panjang. Kuncinya ya menurut saya dua naskah akademik ini, naskah akademik Undang-Undang 12 2011 dan naskah akademik Badan Usaha tuh contoh yang cukup bagus yang bisa kalian jadikan referensi. Selanjutnya bagian D adalah kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Nah, di subbab D ini kalian mulai akan memasukkan poin-poin yang nantinya seharusnya diperbaiki dan diatur dalam RUU yang baru.
Jadi kajian ini subbab D ini adalah sebab-sebab rumusan, ide-ide, norma-norma yang seharusnya dirubah dari peraturan yang lama dan yang belum ada di peraturan yang lama yang nanti akan kalian susun dalam RUU yang baru. Jadi gampang ya, bab 2 ini gampang kok sebenarnya, yang penting dikerjain. Nah, karena saya belum memberikan deadline kepada mahasiswa untuk kapan mengumpulkan naskah akademik, maka sekarang saya akan mengumumkan deadline-nya ya, bahwa pengumpulan naskah akademik kalian itu, mana kalender, ini bulan April, saya tunggu paling lambat sekarang tanggal 5, maka saya tunggu paling lambat tanggal 20 ya, kayaknya tanggal 20 angka yang bagus. Jadi ini adalah batas pengumpulan tugas naskah akademik. Oke. Jadi semua kelas ICP A, B, dan C batas pengumpulan naskah akademiknya adalah di tanggal 20. Demikian video penjelasan bab 2 kajian teoritis dan praktis empiris naskah akademik dari saya. Kalian bisa japri langsung, kalau mau membentuk grup juga monggo, melalui e-learning juga monggo bertanyanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.